Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, kita bertemu lagi di channel Sutila Sudiro. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk bersama-sama mengoptimalkan Google Classroom kita dengan cara membuat absensi di dalam kelas Google Classroom kita, sekaligus memberikan tugas, materi, dan sebagainya. Bapak Ibu, mari kita mulai. Di layar monitor saya sudah ada kelas 11 IPA yang sudah saya buat untuk percobaan kita kali ini. Di layar kelas ini, di sini ada tema. Bapak Ibu jika ingin memilih tema, maka boleh diganti-ganti di sini. Nanti silahkan explore sendiri. Ini untuk memilih tema, ada Math and Science dan sebagainya, tapi kita mau membuat absen sekarang. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu guru untuk melihat di bagian atas ini kan ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Kita klik tugas kelas, klik kiri satu kali tugas kelas. Ketika sudah klik kiri sekali tugas kelas, maka silakan Bapak Ibu guru klik tanda plus yang buat, klik kiri sekali buat. Kemudian sebelum kita membuat absen, sebaiknya kita tentukan dulu topik di satu pembelajaran tersebut sesuai dengan jadwal, sehingga nanti apapun yang kita berikan kepada siswa, apapun yang kita lakukan pada KPM tersebut terfolder dalam satu topik pada jam pembelajaran yang sudah dijadwalkan. Mari kita buat topik dulu. Lihat di bagian paling bawah ada topik, silahkan klik topik. Saya akan tuliskan ini topiknya, misalnya KPM hari Rabu 12 Agustus 2020. Setelah selesai kita ketikkan, maka silahkan klik tambahkan. Begitu kita klik tambahkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah topik pada jam pembelajaran yang sudah terjadwalkan untuk kita. Maka kita bisa membuat presensi atau absensi untuk memulainya. Mari kita mulai membuat dengan cara klik tanda plus yang di sini, di dalam sini, klik kiri satu kali sama seperti tadi. Karena ini adalah absensi, maka kita pilih yang pertanyaan. Silakan klik kiri satu kali pertanyaan. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian pertanyaan, mari kita tuliskan presensi atau absensi hari Rabu. Presensi hari Rabu 12 Agustus 2020. Nah, di sini karena siswa yang membuka Google Classroom otomatis dia adalah yang hadir, maka kita perintahkan mereka untuk klik hadir sebagai bukti bahwa mereka sudah masuk ke dalam kelas online kita dan siap mengikuti pelajaran. Kita isikan instruksinya, silakan klik hadir untuk memulai pelajaran. Begitu sudah, maka di jawaban ini kita pilih yang pilihan ganda. Ini kan ada jawaban singkat, tapi kita pilih pilihan ganda. Pada opsi kita tulis hadir. Ketika sudah, maka kita masukkan presensi atau absensi ini ke dalam topik yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini silakan lihat yang di sebelah kanan di bagian bawah untuk topik. Kita klik tanda panah ke bawah. Nah, kita klik yang KPM hari Rabu 12 Agustus ini. Kalau sudah, maka kita tentukan batas waktu. Lihat ke atasnya untuk tenggat. Batas waktunya misalnya kita pilih tanggal 12 nanti jam 24.00 misalnya. Poinnya karena ini cuma absen maka tidak dinilai. Poin kita pilih tidak dinilai. Kemudian pastikan untuk kelas 11 IPA semua kelas sudah semua siswa sudah
tercentang. Jadi ini semua sudah tercentang ya. Kalau sudah, silakan lihat di bagian atas ini. Ini ada tulisan tanyakan. Kita klik panahnya yang ke bawah ini. Ada tulisan tanyakan, jadwalkan, simpan draft, hapus draft. Kita pilih tanyakan apabila kita membuat absen ini sesaat sebelum kita memulai pembelajaran daring atau pada saat itu juga kita pas pelajaran. Kemudian kita bisa pilih jadwalkan ini apabila kita merencanakan absensi ini akan kita berikan pada jam pembelajaran yang akan datang, atau kita bisa menyimpannya, atau kita bisa menghapusnya kembali ketika nanti ternyata kita tidak memakainya. Karena saya akan menggunakan presensi sekarang juga, maka saya klik tanyakan. Saya sudah klik tanyakan. Nah, muncul seperti ini. Ini presensi hari Rabu 12 Agustus 2020 masuk ke dalam KBM hari Rabu ini ya. Ketika sudah begini, maka nanti tampilan di siswa maka akan muncul seperti ini juga. Bapak Ibu, satu lagi ingin saya tambahkan, biasanya pada saat kegiatan belajar mengajar daring kita tidak hanya presensi saja, tapi kita bisa memberikan materi atau tugas atau yang lainnya kepada siswa. Pada contoh seperti ini, kali ini saya ingin memberikan tugas kepada siswa. Caranya adalah kita masih di tugas kelas ini, kemudian klik lagi tanda plus buat, kemudian klik tugas. Di tugas ini rencananya saya ingin membuat tugas IC yang menggunakan form yang sudah ada di dalam Google Classroom dan poin penilaian yang ada. Ketikkan dulu judulnya, tugas dinamika rotasi misalnya. Ini petunjuknya karena saya ingin menggunakan form, jadi saya instruksikan di sini. Silakan isi form berikut dengan benar. Jadi di sini ini ya. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu apabila sudah memiliki draft soal baik dari Word atau dari form atau yang lainnya, bisa tanda semat tambahkan ini, kita klik kiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah menyimpan soal draft di Google Drive, bisa klik ini kemudian ambil, atau Bapak Ibu bisa memasukkan link apabila sudah membuat form di sini, atau file, atau bahkan YouTube. Karena saya belum membuat draft soal sebelumnya, maka di sini saya akan membuat yang baru dengan cara klik tanda plus buat ini, klik kiri satu kali. Saya akan memilih dokumen yang ada di paling bawah, bukan dokumen maksud saya, ini ada dokumen slide spreadsheet gambar. Saya akan memilih formulir yang ada di paling bawah. Kita klik formulir yang ada di paling bawah ini, klik sekali formulir. Setelah kita klik formulir, maka kita tulis dulu judulnya. Begitu sudah, maka kita berikan deskripsinya. Tugas 1. Ini opsional, Bapak Ibu bisa menuliskan, bisa tidak. Dinamika rotasi, karena dinamika ada macam-macam. Atau biarkan saja. Ini karena cuma contoh. Jadi ini biasanya opsi yang pertama yang kita berikan kepada siswa, tagihannya, maksud saya tagihan pertama yang kita berikan kepada siswa adalah nama, maka di sini saya tuliskan nama, wajib isi seperti biasanya. Kemudian biasanya juga ada nomor absen, wajib isi juga seperti biasanya. Ini akan saya jadikan bagian pertama dari form ini. Kemudian yang di bagian kedua nanti caranya adalah kita klik yang paling bawah ini, tambahkan bagian. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini
kita tulis misalnya soal isi. Kalau Bapak Ibu membuat dua soal ganda dan soal isi, maka soal pilihan ganda dulu, bawahnya soal isi. Deskripsinya opsional, ini tidak saya berikan saja. Bapak Ibu kalau mau memberikan silahkan. Tambahkan soal dengan cara klik tanda plus yang ada di pinggir ini, yang paling atas. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini. Berikan contoh penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan sesuai teori yang ada. Saya mau buat dua soal, tapi ini saya minta wajib isi juga karena dia buat soal isi, maka ini saya pilih yang paragraf. Biasanya kan ada banyak pilihannya, kita pilih yang paragraf biar siswa bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Saya ingin tambahkan kelas dengan cara klik tanda plus yang di pinggir ini, klik tanda plus. Saya tuliskan dulu pertanyaannya lagi satu, misalnya dapatkah disimpulkan benda yang memiliki massa besar selalu memiliki momen inersia yang besar. Jelaskan. Nah, ini sudah dapat disimbolkan benda yang memiliki massa besar selalu memiliki momen inersia yang besar. Jelaskan. Sudah. Ini saya pilih paragraf juga. Kemudian ini saya klik wajib diisi. Cukup dua soal saja karena ini cuma contoh. Bapak Ibu agar lebih manis form kita sama seperti Google Form pada umumnya, kita sesuaikan temanya dulu. Kita pilih gambarnya. Saya akan memilih gambar tema ini misalnya. Ketika kita sudah memilih tema dari palet ini, kita pilih sudah. Kemudian kita atur setelannya juga. Di sini kan tadi untuk sesuaikan tema, lihat yang di bagian atas ini. Kemudian yang ada kayak mata ini adalah pratinjo. Kita klik gambar kiri ini, klik kiri satu kali. Di sini ada bagian umum, silakan klik batasi ke satu tanggapan. Kita beri kesempatan mereka untuk mengedit setelah mengirimkan, walaupun cuma sekali. Setelah itu di presentasi, boleh ditampilkan status progres. Tidak usah kita acak karena soalnya isi. Kemudian pada quiz, ini jadikan ini sebagai quiz. Setelah itu, di opsi quiz, Bapak Ibu silakan pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Karena apa? Karena ini adalah soal isi, jadi guru akan mengkoreksi secara manual. Beda dengan pilihan ganda, ketika kita berikan kunci, maka nanti di sini langsung otomatis bisa menilai karena sudah bisa diketahui jawaban yang benar atau tidak. Tapi karena ini isi, maka kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Ketika sudah, maka kita simpan. Bapak Ibu, form tugas yang akan kita berikan ke siswa ini sudah selesai. Biasanya Bapak Ibu membuat form ini kalau di luar Google Classroom, untuk memberikan ke siswa kan kita klik kirim, kemudian link, perpendek, salin dan sebagainya ya. Tapi ini tidak perlu karena kita sudah ada di dalam Google Classroom. Jadi kita langsung menuju ke kelas kita saja. Jadi kita menuju ke kelas tadi. Ini kita anggap sudah selesai.
Jadi kita menuju ke kelas atau kita cek dulu sekali lagi soalnya, karena tadi kita membuatnya menjadi kuis, maka kita perlu memasukkan poinnya. Nih ya, tadi maaf tadi lupa. Ini kunci jawaban tidak perlu kita berikan. Kita poinnya satu soal, karena cuma 2 ya kita buat 50. Selesai. Untuk soal ini juga kita buat poinnya juga 50. Selesai. Nah, poin ini perlu kita berikan ketika kita mengkoreksinya nanti. Poin sudah kita masukkan semua masing-masing 50. Kalau sudah, kita kembali ke Google Classroom kita. Kita klik lagi. Nah, di sini sudah ada. Kemudian form sudah selesai kita buat. Kita masukkan tugas form tadi ke topik yang sudah kita buat sebelumnya. Tadi kita sudah membuat topik KBM hari Rabu ya. Kita klik lagi KBM hari Rabu. Jadi semua yang kita lakukan pada jam ini masuk ke dalam KBM hari Rabu 12 Agustus. Kemudian tenggat waktunya, ini misalnya saya buat batas waktunya adalah tanggal 16 misalnya jam 17. Begitu sudah, poinnya tertinggi 100. Pastikan semua siswa sudah tercentang. Kita ke atas lagi. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin memberikan tugas ini saat ini juga atau sesaat sebelum jam pelajaran, maka kita bisa klik tugaskan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas ini pada saat pelajaran yang akan datang, maka Bapak Ibu bisa pilih jadwalkan. Karena saya ingin memberikan tugasnya sekarang juga, karena untuk praktek, maka kita klik tugaskan. Begitu saya klik tugaskan, maka nanti dia sudah otomatis masuk ke dalam ini topik di KBM hari Rabu 12 Agustus 2020. Di sini ada 2 tagihan, yang satu presensi, yang satu tugas. Nah, sekarang untuk cek, kita lihat di versinya siswa seperti apa. Di versinya siswa, agar kita tahu setelah siswa merespon, maka kita nanti seperti apa. Kita lihat di siswa saya yang satunya tadi. Ini adalah punyanya siswa. Caranya siswa biasanya masuk ke tugas kelas. Nah, di sini sudah ada presensi dan tugas. Ini saya pura-pura sebagai siswa. Saya klik presensi, klik hadir, kemudian serahkan. Serahkan lagi. Artinya nanti dia sudah absen di sini. Kemudian di sini di tugas dinamika rotasi. Nah, ini formnya sudah ada. Siswa tinggal klik, kemudian langsung bisa mengerjakan. Ini misalnya alamatnya adalah ini, asal saja sebenarnya tidak apa-apa karena cuma contoh. Di sini nama, kemudian nomor absen 1. Nah, ini kan yang bagian 1. Yang bagian soal-soal kan berikutnya, ini baru separuh, halaman 1, halaman 2, klik berikutnya. Nah, kemudian di sini misalnya dijawab membuka pintu bla 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 gitu ya. Kemudian di sini jawaban soal yang kedua dapat, dijawabnya misalnya begitu. Bla 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 bla. Ketika sudah selesai dia di 2 halaman, maka ini kan hijaunya penuh, sehingga siswa bisa klik kirim ke kita. Kita bisa cek nanti. Mari kita lihat siswa kita yang satunya sama. Ini kita dulu. Ya, ini siswa kita yang satunya. Sama. Setelah klik presensi, klik hadir, kemudian serahkan, kemudian serahkan lagi. Setelah itu di sini jawab sama seperti tadi. Kemudian ini misalnya emailnya kita masukkan, kemudian nama
nomor absen 2 misalnya, kemudian sama seperti tadi berikutnya. Ini jawaban misalnya sama, membuka pintu dan bla 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 seterusnya begitu. Kemudian dia bilang dapat penyelesaiannya bla 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 bla. Ketika sudah kirimkan, dua siswa kita sudah absen, dua siswa saya maksudnya sudah absen dan sudah menjawab. Maka kita mau lihat bagaimana ininya, apa namanya, jawaban mereka ada di kelas kita. Nah, ini adalah kelas kita. Ini kelas saya yang sudah saya buat. Kita mau cek ini di tugas kelas. Tadi siswa saya sudah absen ya. Kita cek di sini. Apakah kelihatan di sini? Nah, ini sudah kelihatan. Nih hadir 2. Ketika saya mau cek siapa saja ini, oh ini sudah. Jadi ya, dua-duanya sudah. Kemudian kita bisa kembali ke tadi untuk cek tugasnya. Klik 1 kali saja. Nah, ini sudah tugasnya. Ini diserahkan. Siapa yang menyerahkan? Nah, ini nanti nilainya kita masukkan di sini, kemudian dikembalikan kepada mereka. Sekarang kita mau nilai. Misalnya kita buka formnya, bukanya di Drive ya Bapak Ibu. Jadi ini misalnya saya lagi, kalau saya buka di Drive, kemudian nah ini ya caranya begitu. Buka Drive, cari formnya tadi. Nah, di sini sudah ada 2 respon siswa saya tadi. Kita klik di sini. Setelah itu ini secara umum jadi 1. Maka kita melihatnya tidak di sini, tapi di individual. Silakan klik yang individual. Nah, di sini sudah ada jawaban mereka satu-satu. Sudah. Nah, sekarang kita mau lihat dalam Excel-nya. Kita tinggal klik yang tanda membuat spreadsheet ini. Jadi Bapak Ibu, bila ingin melihat jawaban siswa dan mengolahnya dalam spreadsheet, silakan klik yang di sini spreadsheet. Nah, di sini buat spreadsheet baru, boleh buat atau pilih yang ada juga boleh. Jadi saya memilih yang ini saja. Nah, di sini skornya belum ada karena belum saya nilai. Jadi tadi di siswa saya ketika saya ini, nah ini kan penjelasan jawabannya dia tadi. Nah, ini adalah jawaban misalnya membuka pintu bla 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 dapat. Nah, ini misalnya saya beri nilai di sini, skornya dia 90. Di sini juga 90. Berdasarkan membaca jawaban mereka di sini, kita berikan nilai di sini. Jadi di sini anak-anak sudah punya nilai. Ini yang akan kita masukkan ke dalam tugas mereka di Google Classroom. Sekarang ketika kita sudah selesai menilai, kita kembali ke Google Classroom. Jadi kita kembali, ini yang tadi. Nah, kita kembali ke sini ya. Tadi kita nilai tadi 90. Kemudian kita juga sudah menilai yang ini juga 90. Nah, begitu sudah, maka ini sudah tercentang semua. Kita kembalikan jawabannya ke siswa. 2 siswa ya, karena ini dua-duanya saya centang. Kembalikan. Kita akan cek bagaimana tampilannya di siswa. Kita lihat di siswa. Nah, ini sudah dinilai. Jadi mereka bisa lihat tugas Anda. Nah, ini sudah nilainya 90. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat presensi, memberikan tugas kepada siswa, melihat versinya siswa, dan menilai tugas yang sudah dijawab oleh siswa. Demikian tutorial hari ini. Apabila ada yang tidak berkenan atau ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di tutorial yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.